Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan topik protokol pertukaran kunci. Nah, ini adalah garis besar apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi ada kriptografi kunci publik, grup siklik, kemudian masalah logaritma. Nah, masalah distribusi kunci. Masalah distribusi kunci ini adalah salah satu hal yang cukup penting gitu ya dalam kriptografi karena selain kita harus karena selain kita bisa mengirimkan pesan yang terenkripsi, tetapi kita juga perlu memastikan bahwa kunci yang bisa membuka enkripsi tersebut itu bisa diterima dengan baik oleh orang yang kita tuju, tetapi juga tidak mudah diketahui oleh orang lain, gitu ya sederhananya. Nah, jadi masalah distribusi kunci ini adalah bagaimana mengirimkan kunci private secara rahasia ke penerima. Jadi rahasia ini dalam tanda kutip ya, rahasia itu bukan berarti tidak ada orang yang tahu bahwa itu kunci, tapi bisa jadi orang lain tahu itu kunci, tetapi orang tersebut tidak tahu kuncinya apa, begitu ya. Kemudian mengirim kunci rahasia pada saluran publik seperti telepon, internet gitu ya, ataupun kalau dulu masih menggunakan pos itu ya, sangat tidak aman karena akan mudah diserang dan diketahui lawan. Apalagi kalau lewat pos kita bisa dengan mudah begitu mengetahui kunci yang dimaksud. Kunci rahasia itu harus dikirim melalui saluran yang betul-betul aman, ini aman dari kedua belah pihak. Dan memerlukan waktu yang lama untuk sampai biaya yang cukup mahal. Nah, semakin tinggi proteksi ini juga yang akan mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Nah, kemudian secara garis besar begitu ya, proses enkripsi itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan symmetric encryption atau enkripsi simetrik, dan yang asimetrik, yang tidak simetrik. Yang simetrik itu digambarkan seperti ini. Jadi ada plain text ya, kemudian ada kuncinya. Kunci itu mengubah plain text ke ciphertext ya. Kemudian dikirim bersama dengan kunci. Kemudian dengan kunci tersebut si penerima bisa membuka atau mengetahui bahwa pesan asli atau plain text dari ciphertext tersebut. Di sini kita bisa lihat kunci yang dibuat gitu ya, yang digunakan untuk membuat ciphertext-nya itu sama dengan yang diterima oleh si penerima lah, seperti itu sederhananya. Nah, kunci publik itu diperkenalkan pertama kali oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman pada tahun 76. Nah, di masanya ini adalah sesuatu atau terobosan baru begitu ya. Judul mereka mengeluarkan artikel yang berjudul New Directions in Cryptography. Ide ini mengatasi permasalahan distribusi kunci pada kriptografi kunci simetri. Nah, yang ini selanjutnya melatar belakangi munculnya kriptografi asimetri. Jadi yang tadi saya sebutkan ya, ada juga yang asimetrinya. Kriptografi kunci simetri juga dikenal dengan kriptografi kunci publik. Masing-masing penerima dan pengirim mempunyai sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk mengenkripsi pesan dan kunci private untuk mendekripsi pesan. Nah, ini jadi kalau yang asymmetric encryption ada dua kunci yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang public key, dia digunakan untuk menenkripsi si plain text-nya, dan ada secret key ya. Secret ini tadi saya sebutkan dalam tanda kutip gitu. Itu digunakan untuk mendekripsi pesan. Nah, perbedaan antara kunci privat dengan kunci publik ya. Kalau kunci privat itu digunakan pada kriptografi kunci simetri, sedangkan kunci publik itu digunakan pada kriptografi yang asimetri. Kalau kunci privat, kunci itu tetap dirahasiakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan kunci publik, satu kunci itu akan dipublikasikan dan kunci lainnya tetap akan dirahasiakan. Ini juga dalam tanda kutip ya, dipublikasikannya itu. Kunci privat itu digunakan untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan, jadi satu kunci untuk dua proses. Sedangkan untuk yang publik digunakan untuk mendekripsi pesan. Gitu ya, seperti yang ilustrasi tadi, ada yang untuk mengenkripsi, ada yang untuk mendekripsi, beda-beda. Kemudian untuk yang private, kunci private itu sifatnya cepat karena hanya ada satu kunci yang dibutuhkan, sedangkan yang publik itu ya tentu saja lebih lama ya, karena harus ada
lagi proses yang dilakukan. Nah, di sini kita akan mau mereview dulu beberapa konsep saja yang ada pada struktur aljabar. Kenapa harus mereview ini? Karena seperti yang tadi saya gambarkan di bagian konten, kita akan memanfaatkan eh, sifat dari grup, ya, grup juga dengan sifat tertentu yang punya sifat khusus lagi, yang dia bisa digunakan untuk meng-create begitu ya suatu kunci pada proses kriptografi tadi, pada kriptografi. Jadi kita tentu saja untuk metode banyak sekali yang bisa digunakan ya, dari mulai matriks. Nah, di sini yang akan kita gunakan, yang kita bahas adalah memanfaatkan konsep grup tadi. Grup pun tidak semua grup yang kita gunakan grup hingga. Ya, grup hingga. Nah, grup hingga itu juga macam-macam. Nah, order elemen dan order group. Ingat ya, order elemen. Misalkan G itu adalah grup, maka ini bukan makanya. G itu adalah grup. Banyaknya anggota dalam G dikatakan order dari G dan dinotasikan dengan harga mutlak G. Jadi banyaknya elemen itu didefinisikan sebagai order dari order group ya, order group. Sedangkan order elemen itu, misalkan saya punya elemen di G, taruh G kecil, kemudian order dari G itu adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga G itu kalau dipangkatkan dengan bilangan bulat tersebut, dia akan menghasilkan identitas. Nah, pangkat ini dalam tanda kutip artinya disesuaikan dengan operasi yang ada di grup tersebut. Kalau operasinya penjumlahan, artinya berapa kali kita melakukan penjumlahan G itu dengan G ya. Jadi berapa kali sehingga akhirnya dia akan menghasilkan identitas. Sedangkan kalau perkalian dipangkatkan berapa kali kita mengalihkan G dengan G lagi, G sampai dapat identitas. Kalau nggak ada N yang memenuhi, gitu ya, kalau tidak ada N yang memenuhi sampai kita cari ternyata tidak ada yang memenuhi, maka order dari G itu disebut dengan tak hingga. Ya, jadi order dari G, kalau tidak ada bukan berarti nggak ada ordernya, tetapi ordernya adalah tak hingga. Nah, sedangkan untuk notasinya itu O, G, gitu ya, order ini. Jadi membedakan order elemen dengan order group. Order elemen itu si elemennya. Jadi kita masing-masing elemen punya order sendiri. Jadi kalau misalkan Z8 gitu ya, atau yang sederhana Z2 lah ya. Z2 itu elemennya 0 dan 1. Maka order dari, ini deh saya coba gambarkan, misalkan Z2 terhadap operasi penjumlahan. Gitu ya. Ini kan isinya 01 ya, 0 dan 1. Nah, kita mau cari 0 ini ordernya berapa. Berarti 0 ditambahkan 0 ya sama dengan 0. Artinya order dari 0 itu adalah 2. Gitu ya. Jadi 0 itu ditambahkan 2 kali sehingga dia menghasilkan 2 gitu. Nah, sedangkan untuk 1 kita cari ordernya 1 ditambah 1 ini sama dengan 2 kan ya. Nah, padahal kita maunya 1. Tambah 1 lagi jadi berapa? Tambah 1, 3. 3 di mana di Z2 itu adalah 1. Sehingga order dari 1 itu adalah, sorry, kalau 1 cukup 1 ya. Ini nih, tidak perlu. Nah, dan bulat kecil. Jadi 0 ditambahkan 1 kali pun dia tetap jadi 0. Jadi ini masih ordernya adalah 1 begitu. Sorry. Ordernya adalah 1. Nah, sedangkan 1 ditambahkan berapa kali sampai dapat identitas. 1 tambah 1, saya tertukar sama yang generator ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu sama dengan 0 ya. Maka order dari 1 itu adalah 2. Gitu ya. Jadi tadi saya keliru, kalau yang tadi 0 tambah 0 itu adalah nyari generator yang mau kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang adalah definisi subgrup yang dibangun oleh G. Misal G adalah grup dengan G elemen G besar, maka subgrup yang dibangun oleh G kecil itu didefinisikan seperti ini. Jadi suatu grup yang bisa diwakilkan oleh satu elemen di situ. Jadi misalkan G elemennya banyak, tapi semua elemen tersebut bisa diwakilkan hanya oleh satu elemen saja, maka itu disebut dengan
dia subgrup yang dibangun oleh G, gitu ya. Nah, di sini ada juga yang disebut grup siklik. Eh, Apa namanya, bukan definisi, istilah siklik ya, kemudian simetri, kemudian sirkular atau sirkulan gitu, itu memiliki kekhususan atau keistimewaan tersendiri. Makanya banyak sekali khususnya di kriptografi ya, yang memanfaatkan keistimewaan tersebut. Nah, di sini juga kita akan menggunakan keistimewaan dari sifat siklik tersebut. Misalkan grup G, misalkan G suatu grup, nah G itu dikatakan grup siklik kalau ada satu elemen di G sehingga G itu bisa dituliskan sebagai ini aja ya, ini ada uh, apa namanya, typo, satu elemen di situ. Jadi kalau misalkan G-nya sama dengan si subgrup yang dibangun G ini, jadi sama-sama, jadi satu elemen gitu ya. Nah, maka dia disebut dengan grup siklik dan si G itu disebut sebagai generatornya atau elemen pembangunnya. Jika generator G itu punya order n, jadi order yang tadi order elemen n, maka G itu disebut grup siklik berorder n. Kalau ordernya 2, dia 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan punya order tahingga, maka dia disebut grup siklik tahingga. Nah, kita lihat dulu contoh ya. Contoh yang pertama, di sini diberikan grup Z8. Periksa apakah dia merupakan grup siklik dan sebutkan generatornya. Kita akan periksa apakah dia siklik atau tidak ya. Jadi kita cari generatornya. Nah, tadi kalau yang order kita menjumlahkan supaya dapat identitas. Sedangkan kalau generator kita menjumlahkan beberapa kali supaya dapat elemen yang mau kita cari. Gitu ya. Jadi Z8 itu 0, 1 sampai 7 gitu. Yang mau kita cari generatornya. Jadi untuk 0 sama dengan 1. 0 sama dengan 1. Untuk G sama dengan 0. Ya, kita akan cek apakah 0 ini generator di Z8. Ini sepertinya jelas tidak ya, ini bukan. Kenapa bukan? Karena seberapa kali pun kita mengoperasikan 0 gitu ya, 0 ditambahkan berapa kali itu tidak akan menghasilkan angka selain 0. Oleh karena itu ini sudah pasti bukan kalau yang 0. Nah, kita akan coba untuk G-nya sama dengan 1. G1 nih ya. Nah, sekarang kita lihat nih satu-satu elemen di sini ya. Elemennya 0. 0 itu bisa dituliskan sebagai 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai 7 kali. Sampai 8 kali ya. Ini saya tulis sampai ini 1, 2, 3 sampai 8 kali ya. Ada 8 kali. Maka ini akan sama dengan 0. Artinya 0 ini bisa dituliskan sebagai penjumlahan dari angka 1 sebanyak 8 kali. Kemudian angka 1 tentu saja dia sama dengan 1. Ya, sekali juga sudah cukup ya. Kemudian angka 2. 2 itu 1 tambah 1. Angka 3, 1 tambah 1 tambah 1. 4 dan seterusnya. Ya, 4, 4, 5, 6. Artinya kalian bisa lihat bahwa 1 ini adalah generator dari Z8. Ya, 1. Tapi bukan berarti hanya kalau kita nemu berarti udah selesai, enggak. Bisa jadi ada generator yang lain. Kita coba cek untuk 2 ya. Untuk G sama dengan 2. Ini bukan generator. Nah, untuk G sama dengan 2, kita coba untuk 0 ya. 0 bisa kita tulis sebagai 2 tambah 2 ya. Kemudian untuk 1, kira-kira 2 ditambahkan 2 berapa kali akan menjadi 1. Karena si 2 ini genap, maka angka genap itu di sini akan berubah menjadi angka genap lagi atau 0. Maka 1 ini tidak bisa dituliskan oleh 2. Sehingga ini membatalkan, ya kita nggak perlu ngecek yang lainnya karena 1 saja sudah tidak bisa, artinya G2 ini bukan generator. Nah, sekarang untuk 3. Untuk G sama dengan 3 ya. Kita coba 0. Untuk 0 ya. 0 dulu. 0 itu adalah 3 ditambah 3 tambah 3, ini 9 tambah
3, berapa kali nih? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 9, ditambah berapa kali? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 15. Ya, 1, 2, 3, 3 tambah 3, 6, 9, 9, 12, 12, 12, 15, 15, 18, dia sampai 24 ya? 24 ya, 24, ya betul, ini sampai ke 24. Jadi ada 24, 3, maka dia hasilnya adalah 0. Ya. Sorry, bukan 24, 3, 8. 8 kali. Jadi 8 kali 3 adalah 24, jadi hasilnya 0. Kemudian untuk 1. 1 itu berapa kali nih? 3 tambah 3, 6. Kita 1. Ini 6, 9. Nah, 9-nya 3 tambah 3 tambah 3. Ini sama dengan 1. Gitu. Kemudian untuk 2, 3 tambah 3 tambah, berarti harus 12 ya. Nah, 10. 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 6. Berapa kali nih? 21, 24, 24. Coba dilihat 3. Seharusnya bisa ya. 3 sampai berapa nih? 3. Kalau 3 jelas 3 saja. 4. 4 itu satu, dua, tiga, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya penasaran nih. Bentar nyari dulu ya. 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, sampai 6. Ini kalau sampai 6 bisa ya ternyata. Saya salah hitung. 3, 9, 18, 18 di ini tuh 2 ya. 2. Nah, sisanya silakan kalian coba cari ya. Apakah 3 ini adalah generator dari Z8. Nah, tapi kita udah dapat 1 nih. Walaupun kita udah dapat 1. Walaupun nanti ada beberapa generator, asalkan kita bisa nemu 1 saja generator, atau dengan kata lain Z8 itu sama dengan berapa tadi, 1 ya. Ini dia disebut dengan grup siklik. Nanti kalau misalkan yang 2 jelas tidak. Kalau misalkan ternyata 3 betul generator, maka 3 gini, gitu, dan seterusnya. Jadi Z8 itu adalah grup siklik. Sebutkan generatornya, silakan kalian cari semua generator. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, periksa apakah Z7 dengan operasi perkalian merupakan grup. Silakan kalian coba, ini untuk mereview kembali pemahaman kalian tentang grup. Caranya tidak perlu kalian uraikan semua pembuktian aksiomanya, cukup dengan menggunakan tabel Cayley saja. Itu sudah cukup untuk menggambarkan apakah dia grup atau bukan, gitu ya. Nah, ini ada tambahan juga untuk yang soal contoh yang ini dan ini. Yang ini Z7 bintang terhadap operasi perkalian modulo 7 juga ya. Perbedaan antara dengan ini, kalau yang bintang itu tidak ada nolnya, jadi nolnya tanpa elemen 0. Jadi periksa kedua ini apakah grup. Apabila ya, periksa apakah dia grup siklik atau bukan, dan sebutkan generatornya. Ya, jadi itu silakan kalian coba. Nah, di sini ada sifat bahwa untuk setiap bilangan prima P, ZP bintang dengan operasi perkalian P itu adalah grup siklik. Nah, ini udah ada hintnya nih. Grup siklik yang komutatif dan berhingga. Gitu ya. Nah, untuk sifat yang keempat, misalkan dia adalah grup berhingga,
Maka untuk setiap A di G, maka berlaku A kalau dipangkatkan dengan order dari grupnya itu sama dengan 1. Dan order dari A itu membagi G. Ya, ini tidak akan saya uraikan buktinya karena fokus kita tidak di sana, kita hanya fokus ke sifat-sifatnya ya, penggunaan sifat-sifat. Nah, ini juga silakan kalian coba. Diketahui grup Z11, tentukan order dari grup ini tadi sudah saya contohkan untuk yang tadi ya, order grup itu adalah banyaknya elemen. Kalau order grup ini gampang. Kemudian order setiap elemennya, jadi misalkan untuk order 0. 0 itu dikalikan berapa kali gitu ya. 0 dikalikan berapa kali supaya jadi identitas di Z. Kalian harus tahu dulu identitas di Z11 itu apa ya. Kemudian buat 0 itu jadi berubah jadi identitas misal gitu ya. 0 itu misalkan identitasnya 1 lah ya. Misalkan identitasnya 1. Tapi kalian harus cek apakah betul atau tidak. Misal identitasnya 1, maka 0 itu dikalikan oleh 0 sendiri. 0 dikali 0 dikali 0 dikali 0 berapa kali bakal dia akan berubah jadi 1. Ini kan nggak akan pernah terjadi karena 0 itu tidak akan berubah jadi elemen selain 0. Gitu. Oleh karena itu, maka order dari 0 itu tak hingga. Bisa dituliskan seperti itu. Sedangkan untuk yang 1, 2, dan seterusnya silahkan kalian coba ya. Cari order setiap elemennya. Nah, kemudian ini adalah satu masalah logaritma diskrit di ZP bintang. Diberikan grup ZP bintang dengan ordernya P-1. Jadi ordernya itu adalah P dikurangi 1. Dan alfa beta itu elemen di ZP bintang. Nah, yang disebut dengan masalah logaritma diskrit itu adalah menentukan nilai X sehingga alfa dipangkatkan X itu akan kongruen dengan B modulo P. Gitu. Jadi masalah di situ kita nyari si X-nya itu berapa supaya hubungan ini terpenuhi. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya boleh dengan coba-coba saja. Ya kalian silakan coba-coba atau metode apapun yang kalian bisa cari X sehingga ini kan sebenarnya sudah kita bahas di teori bilangan gitu ya. Nah, silahkan kalian cari nilai X, metode basicnya saja, tidak perlu mengaitkan dengan grup ini, sebenarnya tidak perlu sampai grup, jadi ini boleh pakai cara apapun. Kalian cari ini X, pangkatnya berapa, sehingga 5 itu kalau dipangkatkan angka tersebut akan kongruen dengan 41 modulo 47. Ya, silahkan dicoba. Nah, jadi masalah di logaritma diskrit itu eh, bisa diselesaikan dengan beberapa macam ya. Yang pertama ada brute force search. Jadi ini memanfaatkan order dari grupnya gitu ya. Di sini semua menggunakan grup sebagai metode dalam menyelesaikan masalah logaritma diskrit. Tetapi kita tidak sampai ke sana, ini cukup kompleks begitu ya metodenya. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah untuk bagaimana yang tadi ya membuat kunci, pertukaran kuncinya dulu. Sedangkan untuk yang sebenarnya untuk lebih besarnya nanti akan ke sana, tapi kita belum ke sana. Ini hanya untuk memperkenalkan kepada kalian. Nah, ini yang tadi saya singgung di awal tentang protokol Diffie-Hellman. Diffie-Hellman ini misalkan ada Alice dan Bob ya. Ini nama yang sangat umum sekali digunakan untuk dalam beberapa buku begitu ya. Seperti John Doe dan Jane Doe begitu. Alice dan Bob sepakat dengan bilangan prima P dan generator G dari grup ZP bintang. Jadi Alice dan Bob itu sudah sepakat bahwa yang akan digunakan pada kuncinya itu adalah bilangan prima P ya, artinya mereka membentuk suatu grup Z dengan P tersebut gitu ya. Kemudian generatornya adalah G dari grup ZP bintang. Nah, yang pertama Alice memilih secara acak bilangan bulat positif dari himpunan 1, 2 sampai P-1 gitu ya. Dan mengirim G pangkat A modulo P ke Bob.
Kemudian Bob memilih secara acak bilangan bulat positif B yang merupakan elemen himpunan 1, 2 sampai min 1 dan mengirimkan GB mod P itu ke si Alice nantinya. Nah, masing-masing Alice dan Bob itu menghitung kunci privatnya dan akan menghasilkan ini. Nah, supaya lebih jelas saya coba breakdown apa namanya langkah-langkah tadi ya. Jadi gini. Ini ada di sini Alice, ini ada Bob. Ya. Kemudian kita punya ini diasumsikan ZP bintang. Kemudian kita punya bilangan prima P dan ada generatornya. Ini generator dari ZP bintang. Nah, yang pertama si Alice itu mengambil A ya secara acak. Dari mana ngambil secara acaknya? Ngambil secara acak nilainya antara 1 sampai si P-1 tadi ya yang anggota himpunan. Nah, kemudian di sini si Bob dia mengambil juga secara acak. Secara acak, tapi apa yang diambil secara ambil B secara acak. Yang nilainya sama kayak tadi di antara 1 dan P-1. Artinya bisa jadi si A ngambil apa, si Alice ngambil apa, si Bob ngambil apa gitu ya. Nah, kemudian yang langkah yang kedua itu adalah si Alice itu menghitung. Apa yang dihitung? Dia menghitung dengan masalah logaritma diskrit tadi atau saya nggak pakai istilah itu ya untuk supaya tidak bingung. Ini G pangkat A ini kan rumusnya ya modulo P ya. Jadi G-nya ada, kita pilih A gitu ya. G pangkat A modulo P nanti akan dapat nih si U, nilai U. U-nya berapa gitu ya. Hasil perhitungan G pangkat A modulo P dapat hasilnya U. Kemudian si Bob juga sama. Menghitung G pangkat B modulo P. Yang nantinya taruhlah dia akan kongruen dengan V begitu ya, atau kita notasikan dengan V, ini definisikan UV. Nah, si Alice dia mengirimkan ke Bob si G pangkat A, si Bob mengirimkan ke si Alice. Nah, ini ya saya ulangi lagi. Jadi, dia Alice mengirimkan U atau hasil dari ini, hasil perhitungan ini U ke Bob. Dan ini si Bob mengirim V ini ke si Alice. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya si Alice dia menghitung kuncinya. Taruhlah namanya K gitu ya. Kuncinya si Alice adalah V pangkat A modulo P. Jadi yang dikirim si Bob dipangkatkan A, A-nya punya Alice, dimodulo dengan P. Itu untuk memperoleh K-nya. Nah, ini si Bob juga melakukan hal yang sama. Dia menghitung juga KB sama dengan U pangkat B modulo P. Gitu ya. Nah, kira-kira apakah KA akan sama dengan KB? Ini jawabannya kita uraikan ya. Nih, V itu tadi apa? V itu adalah G pangkat B. Ini dipangkatkan A. Sedangkan ini adalah G pangkat A dipangkatkan B. Gitu. Sedangkan G ini adalah elemen dari ZP. ZP itu tadi apa? Grup siklik yang sifatnya komutatif abelian. Artinya kita bisa buat ini juga sebenarnya sifat dari pangkat berpangkatan biasa. Ini bisa jadi BA modulo P. Atau ini bisa jadi saya ubah di A, B karena abelian tadi ya. Modulo P. Jadi KA-nya nanti akan sama dengan KB. Kunci yang ada di Alice akan sama dengan yang ada di Bob. Gitu ya. Jadi kunci private-nya menghasilkan GAB modulo P.
Nah, ini contoh ininya ya, contoh konkretnya. Jadi misalkan Alice dan Bob sepakat dengan bilangan prima P yang primanya 11, generatornya adalah 2 gitu ya. Artinya Z-nya Z11 bintang, kemudian generator yang dipilih adalah 2. Alice dan Bob melakukan pertukaran kunci sebagai berikut. Alice mengambil secara acak A, tapi si Bob mengambilnya 6. Ya, Alice 8, Bob 6. Kemudian dilakukan perhitungan, modulo 11 dapat ini dapat ini, kemudian hasilnya dikirim ke si Bob. Si Bob ngirim angka ini ke Alice, gitu ya. Kan pada akhirnya sama kuncinya, gitu. Ya, jadi yang dikirim itu seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana protokol diffie-Hellman bekerja, gitu ya. Nanti untuk bagaimana prosesnya lebih lanjut, gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas algoritma El-Gamal, tapi itu tidak akan sekarang. Nanti untuk pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang, silakan kerjakan latihan-latihan yang tadi, review kembali, merefresh kembali ingatan tentang konsep teori grupnya. Ya, demikian saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.